bersiul, rayuan, dan menatap seseorang bisa masuk ke dalam daftar kekerasan seksual. Hal itu bisa dikategorikan kekerasan seksual apabila merayu, membuat lelucon, dan bersiul dengan seksual. Jenis kekerasan seksual tersebut diatur Kemenak melalui Peraturan Menteri Agama atau PMA Nomor 73 Tahun 2022 tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Juru bicara Kemenak, Ana Hasbi, menyebut ada 16 klasifikasi atau jenis kekerasan seksual, termasuk menyampaikan ujaran yang diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban, menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, atau siulan yang bernuansa seksual pada korban, juga termasuk bentuk kekerasan seksual. Jelas Ana dilansir dari laman Kemenak, termasuk juga menatap korban dengan nuansa seksual yang membuat korban tidak nyaman masuk dalam kategori kekerasan seksual. Setelah melalui proses diskusi panjang, kita bersyukur PMA tentang penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama akhirnya terbit dan sudah diundangkan per 6 Oktober 2022 tambahnya. Itu artinya aturan ini berlaku bagi seluruh madrasah di setiap jenjang pesantren. Satuan pendidikan mencakup jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta meliputi madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan. PMA ini terdiri atas 7 bab dan 20 pasal mengenai kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual sendiri mencakup perbuatan yang dilakukan serta verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai upaya pencegahan, PMA ini mengatur satuan pendidikan harus melakukan sosialisasi, pengembangan kurikulum dan pembelajaran, menyusun SOP pencegahan, serta pengembangan jejaring komunikasi. Satuan pendidikan dapat berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, satuan pendidikan lain, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Terkait penanganan, PMA ini mengatur tentang pelaporan, perlindungan, pendampingan, penindakan, dan pemulihan korban, tegas Ana. Terkait sanksi, Ana mengatakan PMA ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dikenakan sanksi pidana dan sanksi administrasi. Dengan terbitnya PMA ini, Kementerian Agama akan segera menyusun sejumlah aturan teknis, baik dalam bentuk keputusan Menteri Agama atau KMA, pedoman atau SOP, agar peraturan ini bisa segera dapat diterapkan secara efektif. Ana berharap terbitnya PMA ini akan menjadi panduan bersama seluruh stakeholder Satuan Pendidikan Kementerian Agama dalam upaya penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Harapannya, ke depan tidak terjadi lagi kekerasan seksual di Satuan Pendidikan, tandasnya. Berikut 16 jenis kekerasan seksual. Jenis kekerasan seksual ini dicantumkan dalam bab 2, bentuk kekerasan seksual pada pasal 5 ayat 1. Dalam ayat tersebut, tertulis bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan seksual meliputi: pertama, penyampaian ujaran yang diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, atau identitas gender korban. Kedua, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ketiga, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, mengancam, atau memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual. Keempat, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman. Kelima, mengintip atau dengan sengaja melihat korban dengan sedang melakukan kegiatan secara pribadi atau pada ruang yang bersifat pribadi. Keenam, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja. Ketujuh, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban. 8. Melakukan percobaan pemerkosaan. 9. Melakukan pemerkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. 10. Mempraktekkan budaya yang bernuansa kekerasan seksual. 11. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi. 12. Membiarkan terjadinya kekerasan seksual. 13. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual. 14. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan atau video bernuansa seksual pada korban meskipun sudah dilarang korban. 15. Mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto, merekam audio, dan atau visual korban yang bernuansa seksual. 16. Melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan.